Yesus itu Tuhan kamu apa Allah Tuhan kamu? Seorang Bunda Korla mempertanyakan, Yesus itu Tuhan kamu atau Allah Tuhan kamu? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut dan juga pertanyaan lainnya, tentu saja sebagai orang Kristen kami begitu senang dan berbahagia apabila diajukan pertanyaan yang demikian. Karena kami sebagai orang Kristen begitu mempertanggungjawabkan apa yang kami imani dengan fakta historis dan keyakinan teologis yang tervalidasi. Tentu saja Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ia disebut sebagai Allah selain daripada ia mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah dan menyetarakan dirinya dengan Allah. Namun ia merupakan Sang Firman yang keluar dari Sang Bapa yang berhakikat Allah. Maka tidak mungkin firman-Nya Sang Bapa Allah yang esa itu tidaklah Allah. Yesus juga adalah Tuhan karena ia sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 13 bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan lebih jauh jika kita belajar bahasa asli yakni bahasa Yunaninya, maka Yesus itu tidak bisa tidaklah Tuhan. Ia harus menjadi Tuhan karena kata Tuhan di sana digunakan juga dalam Septuaginta 1 Samuel 15 ayat 2 yang merujuk kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan aja sudah ada sebelum manusia diciptakan. Tentu saja iman kekristenan yang benar percaya bahwa Allah telah ada sebelum manusia ada. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 58 ia berkata bahwa sebelum Abraham ada, ia ada. Hanya Yesus dalam kitab suci yang pernah mengklaim hal yang demikian. Ini yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Enggak, ini penasaran banget. Bagaimana dia bisa menceritakan Tuhan sementara dia nggak dapat ilmu dari Yesus? Dari kitab suci di dunia tidak ada satupun yang dapat menandingi Injil dari validitas historisitas yang terkandung di dalamnya. Kitab Matius Markus ditulis pada tahun 55 hingga 65 Masehi, yakni hanya berjarak kurang lebih 20 tahun dari Yesus Kristus. Jika kita percaya bahwa Soekarno pernah hidup 70 tahun lalu, bagaimana mungkin kita tidak percaya para murid dan para rasul yang menuliskan tentang kisah Yesus yang hanya berjarak 20 tahun daripada dirinya? Membuktikan bahwa langit tidak bertiang. Iman kekristenan pun tidak pernah percaya bahwa langit itu memiliki tiang. Mungkin langit punya tiang Anda dapat temukan dalam kitab Ayub dan juga Mazmur. Namun hal tersebut dimaknai secara alegoris dan juga kiasan. Karena orang Yahudi pun tidak pernah memaknai bahwa langit itu memiliki tiang jika membaca ayat-ayat tersebut. Allah menceritakan melalui firman-Nya yang dibawa oleh Jibril. Jika berbicara tentang pewahyuan tentu kembali kepada iman masing-masing. Namun kita harus tunduk pada sejarah dan juga memberikan sikap yang rendah hati. Misalnya ketika teman-teman muslim menyatakan bahwa Yesus dalam kekristenan tidaklah disalib. Namun bukti sejarah yang tak mungkin bisa dibantah menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Misalnya tulisan sejarawan Yahudi Yosef bin Matias yang tidak hanya menyatakan kematian Yesus namun juga kebangkitannya. Bahkan dari sumber Yahudi itu sendiri, misalnya pada Talmud Babilonia Sanhedrin 43a yang menyatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu digantung, tidak diserupakan. Artinya jika teman-teman muslim percaya Yesus dalam kekristenan tidaklah disalibkan, biarlah itu oleh karena iman, bukan oleh karena fakta sejarah. Tuhan memberkati.